Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan, lebih tepatnya menceritakan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Saya Ahmad Syihab dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Sistem Informasi kelas B. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau dikenal dengan software, serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, dan sebagainya. Untuk pendahuluan, OS atau sistem operasi atau operation system merupakan sebuah program yang merupakan perantara antara pengguna komputer dan hardware komputer. Komputer sendiri itu adalah tubuh, sedangkan sistem operasinya adalah roh. Tujuan mempelajari sistem operasi: yang pertama, untuk menilai dan memilih sistem operasi disesuaikan kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem komputer. Yang ketiga, membangun aplikasi penunjang. Kemudian, agar user bisa mengoperasikan fungsi utama dari komputer. Yang kelima, agar user memahami fitur yang dari sistem operasi komputer. Yang keenam, agar user bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Yang ketujuh, agar bisa mengoptimalkan perangkat keras yang dimilikinya dengan baik. Yang kedelapan, untuk kepentingan troubleshooting sederhana. Dan yang kesembilan, agar perawatan sistem operasi, hardware, dan software berjalan dengan baik. Serta yang kesepuluh, supaya user memahami mengenai cara mengoperasikan sistem komputer. Nah, berikut tugas sistem operasi. Yang pertama, yakni mengelola program. Yang kedua, mengelola memori. Yang ketiga, menyediakan antarmuka pengguna atau user interface. Yang keempat, pengelola sumber daya sistem komputer atau resource manager. Yang kelima, sebagai penyedia layanan extended or virtual machine atau API yang disingkat, yang kepanjangannya application programming language or system call. Kemudian ada layanan operasi sistem. Layanan operasi sistem yang pertama, menyediakan user interface. Yang kedua, program execution. Yang ketiga, menyediakan I/O operation. Yang keempat, menyediakan file system manipulation. Yang kelima, menyediakan sistem communication or networking. Yang keenam, mampu melakukan error detection. Yang ketujuh, mampu melakukan resource sharing. Dan yang kedelapan, terdapat fasilitas security. Nah, untuk jenis platform dan operation system, yang pertama ada microcomputers, yakni Unix and Windows. Yang kedua, mainframe, IBM and Unix. Yang ketiga, ada supercomputer, yakni IRIX dan Linux. Yang keempat, ada workstation server, yakni Linux and Windows. Yang kelima, ada networking, yakni Linux, network, and Windows. Yang keenam, ada PDA, yakni BlackBerry, Linux, Palm, Windows Mobile. Yang ketujuh, smartphone. Terdapat Symbian, Linux, Windows Mobile. Dan yang kedelapan, tablet PC.
terdapat iPad, Mac Operation System, Galaxy Tab, atau Android. Berikut contoh beberapa jenis platform dan OS yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita beranjak kepada komputer. Apa itu komputer? Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert H. Brismer, komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memprosesnya, menyimpan perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian, V.C. Hamaser et al. Mengemukakan pendapatnya, yakni komputer adalah sebuah mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital lalu memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian Donald H. Sanders juga mengemukakan pendapatnya bahwa komputer ialah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan tepat dan cepat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program atau sistem operasi yang tersimpan di dalamnya penyimpanannya atau stored program. Dan terdapat juga pengertian komputer menurut William M. Bory, yakni komputer adalah suatu alat pemroses data yang dapat melakukan perhitungan secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Nah, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Menurut perkembangan komputer dari masa ke masa, terdapat generasi pertama, yakni pada tahun 1941 sampai 1959. Untuk komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Untuk generasi ketiga yakni pada tahun 1965 hingga 1971. Komputer generasi keempat yakni pada tahun 1971 hingga 1980. Dan untuk komputer generasi kelima yakni komputer masa kini atau sekarang hingga masa depan. Hey you, I can't stop thinking about you. Every night you're always on my mind. Every day I forget about you. How can I stop it if you are so cute? And why you always got that you insecure? Don't you know that you are so cute? So please stop being so insecure.
you.